Kayaknya sub yang kedepannya diisi aja, Pak. Soalnya nanti kalau ke belakang lama-lama nyandar di sana kan. Emang senang banget, enak banget kalau nyandar kan. Maju. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berzikir. Amalan ini ringan diucapkan tapi berat ditimbangkan nanti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal kita nanti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus ketua takmir Masjid Al Kahuripan beserta seluruh pengurus, juga kepada ketua-ketua DKM Masjid dan Musholah Telaga Kahuripan, para hujjaj, para ustadz, pada tuan-tuan guru yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Maka tadi kita saat bangun membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau nikmat hidup ini sudah dicabut oleh Allah atau sudah datang kematian kepada kita, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbuat amal. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah. Bagi orang-orang yang solih, kematian itu didambakan. Bagi kita yang masih belajar,
kematian itu menjadi satu permasalahan. Ya, kematian itu kayaknya berat gitu. Tapi bagi orang-orang yang soleh, kapan saya mati? Gitu. Karena orang yang sudah meninggal, orang sudah di alam kubur itu terbebas ibadah. Tidak lagi disuruh sholat, tidak lagi disuruh puasa. Gitu. Ya, kalau kita sekarang masih melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kita sudah di alam kubur, maka amal-amal yang hari ini kita lakukan itu akan menjadi pendamping dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau gitu setiap detik, setiap waktu yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada maksiatnya dikit gitu ya. Walaupun ada maksiat, yang penting niatkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyak kita salawat, terlebih bulan ini bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin besok. Tepat juga hari Senin juga, ya. Kalau nazomnya gini, 12 Rabiul Awal itu Nabi dilahirkannya, gitu. Apa tuh? Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal itu hari Senin, tahunnya tahun gajah. Nah, insya Allah hari Senin besok itu tepat 12 Rabiul Awal. Maka perbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah, tanda memang kita cinta kepada Rasulullah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat yang ringan, atau yang lebih ringan lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah kita sering membaca salawat, kelak nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaat besar. Pada saat Rasulullah menyampaikan ummati ummati ummati, mana umatku, mana umatku, aina ummati, di mana umatku, kita bersama-sama, ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Nah, kita bersama-sama ya, seluruh jamaah Masjid Telaga Kahuripan kumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada lagi nanti syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun banyak ujian dan cobaan, apalagi di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini luar biasa. Ya, godaan dan cobaan serta ujian-ujian yang menerpa umat Islam itu banyak sekali. Ya, tinggal bagaimana kita tetap kokoh memegang teguh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini insyaallah kita akan mengingatkan diri kita, terutama diri saya, dan saya pun hanya membacakan saja sebetulnya ya. Kalau kiranya ada yang baik silakan diambil, sekiranya ada yang kurang pas ya sudah tinggalkan saja ya. Yang baik silakan diambil, terlebih memang di akhir zaman ini kita apakah dari 5 kelima ini ada dalam diri kita ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasuhul Ibad yang disampaikan oleh Imam Nawawi, beliau menyampaikan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Jadi nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang satu zaman ala ummati, atas umatku, yuhibbuna khamsan, dia mencintai 5 perkara. Jadi 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan meninggalkan atau melupakan 5 perkara. Ya. Jadi akan datang satu zaman nanti kepada siapa? Kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi kita mengalaminya sekarang, ya.
zaman-zaman seperti akhir zaman seperti ini boleh jadi kita ada dan kita sedang mengalami itu. Mereka mencintai 5 perkara, mencintai 5 hal, wa yansawna khamsan, dan meninggalkan 5 hal. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbud dunya. Oh gitu, ya. Jadi mencintai dunia, ya, mencintai dunia, wa yansawnal uqba, dan meninggalkan akhirat atau melupakan akhirat. Melupakan akhirat, cinta kepada dunia, melupakan atau meninggalkan akhirat. Nah sekarang tinggal kita ngacak nih diri kita nih, ya Allah, saya hubud dunia nggak ya? Gitu, ya, saya hubud dunia nggak? Tapi kalau kita mudah-mudahan ya, kalaupun dikasih dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita memang hidup di alam dunia. Tapi mudah-mudahan nih, karena kenapa? Kalau kita lihat grup-grup WA, ya kan, donatur, ayo sama-sama infak, itu masih diisi banyak, ya, masih banyak yang melis, saya sekian, saya sekian, saya sekian, saya sekian. Mudah-mudahan ya kita memang hidup di alam dunia, tapi ya berharap sih nggak terlalu cinta kepada dunia, berharap, ya berharap. Tapi mungkin boleh jadi kita juga sangat cinta kepada dunia, ya berharap sih enggak, tapi boleh jadi kita, ya Allah, ya disuruh infak susah, ya kan. Jadi memang cinta kepada dunia, kata Rasulullah SAW, di akhir nanti umatku akan cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat atau melupakan akhirat. Wa insaunal akhirah. Karena nanti dunia ini ibarat kata kita dalam perjalanan itu singgah sebentar, ya, kata ulama-ulama kita, kata guru-guru kita itu, hidup di alam dunia ini itu ibarat satu perjalanan di mana nanti di sebuah pohon kita berhenti sejenak, ya, kita berhenti sejenak, kita berhenti sebentar untuk singgah. Karena nanti dari alam rahim kita, dari perut ibu kita dilahirkan, itu kan perjalanan kehidupan sebetulnya. Kita nanti singgah, nah singgah di bawah pohon itulah, berarti kan masih jauh perjalanan kita, ya, masih jauh perjalanan kita nanti sampai ke negeri akhirat. Ya kalau alam barzah, alam kubur itu masih dalam perjalanan, belum sampai nanti kita ke akhirat, gitu ya. Nah kita masih di alam dunia nih. Kalau kita singgah sebentar di pohon, kan kita nggak mungkin mengakui begitu, kata ulama-ulama, ya. Wah, kita mengakui betul-betul ini, kecuali memang orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang kafir itu, ya dunia itu memang surganya, ya. Kalau kata guru-guru kita, orang kafir itu nggak ada batasan, dia mau mengikuti hawa nafsunya, kayak mau, memang surganya dia. Tapi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak aturan, banyak batasan yang tidak boleh kita lakukan. Kalau itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan, gitu. Kalau ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah salat. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah atau tunaikanlah zakat, infak, sedekah. Begitu aturannya orang yang beriman, makanya diatur jadinya. Tapi bagi orang-orang kafir nggak diatur sama Allah, silakan bebas. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia mengikuti sekehendaknya dia mau berzina kek, mau dia minum khamar kek, dia mau berbuat maksiat kek, ya sudah. Tapi nanti balasannya di akhirat. Karena nanti negeri akhirat itulah negeri yang akan kekal, negeri yang abadi, di mana sudah tidak ada lagi kematian di sana. Makanya sekarang bagi orang yang beriman, jangan sampai nanti dunia itu ada di dalam hati kita, dunia itu cukup dalam genggaman kita. Ini sedang mengajarkan diri saya, ya, cukup dalam genggaman saja. Ya, bagi orang-orang yang sudah diberikan rezeki yang melimpah, ya, tamak, mudah-mudahan gak tamak, ya. Bagi orang yang tamak tadi, orang yang rakus tadi, akhirnya apa yang dilakukan? Korupsi. Padahal bukan orang miskin itu, ya. Karena cinta dia kepada dunia, padahal sudah diberikan, dititipkan harta yang cukup, ya,
cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, ya kan, cukup buat nambah tanah, tapi masih ada ya diambil harta orang lain, korupsi tadi disebutnya, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti itu akan menjadi bala di akhirat, ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, saya memang hidup di dunia, tapi dunia ini bukan segalanya, gitu, ya. Kita hanya singgah sebentar, nanti kita akan melanjutkan perjalanan sampai kepada negeri akhirat. Mudah-mudahan kita tidak melupakan akhirat. Kenapa kita tidak melupakan akhirat? Karena insya Allah kita kalau ada pengajian datang, waktunya sholat kita sholat, waktunya ibadah kita ibadah, waktunya kita zakat kita menunaikan zakat, waktunya puasa kita puasa. Kenapa? Itu bekal nanti amal soleh yang akan mendampingi kita di alam barzah, di alam kubur, ya. Sudah tidak ada lagi tuh harta yang banyak yang akan mendampingi kita, tidak. Kalau hartanya ditasarrufkan untuk jalan Allah, hartanya dibelanjakan untuk jalan Allah, maka nanti dia akan menjadi amal ibadah. Tapi kalau dikasih harta, dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ditasarrufkan di jalan Allah, maka akan menjadi amal soleh, ya. Jadi kata Nabi bahwa nanti ada zaman di mana orang atau di mana umatku akan mencintai 5 perkara. Yang pertama tadi hubud dunia, yaitu mencintai dunia, wa yansaunal uqba, dan meninggalkan akhirat atau melupakan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbud darda wa yuhibbud daura, gitu, ya. Jadi wa yuhibbud daura yaitu yang kedua itu mencintai, dalam tulisan di sini itu wa yuhibbud daura wa yansaunal kubur. Jadi yang kedua ini mencintai rumah, ya, mencintai rumah. Wa yansaunal kubur, dan meninggalkan alam kubur. Jadi rumah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, fayaghtasiluna biziyatiha. Jadi rumahnya dibagusin, ya, ditinggiin, gitu kan. Padahal boleh jadi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya memang mestinya dibelanjakan untuk Allah, bukan berarti nggak boleh sih, ya, dalam hal ini, tapi memang bukan tujuannya, gitu, ya, bukan tujuan. Jadi di sini tuh bukan berarti rumah yang mewah, yang bagus, yang hebat itu tujuan dia di dunia. Bagi orang yang beriman enggak, ini hanya titipan, gitu maksudnya, ya. Bukan nggak boleh maksudnya tinggal di gubuk-gubuk banget juga enggak, ya kan, gitu ya. Kalau itu rumah itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak keluarga untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu menjadi jalan berarti rumahnya itu. Apalagi di dalam rumahnya ada anak yatim, ya kan, ada orang fakir, ada orang miskin, yang di situ maksudnya dia peduli, rumahnya bagus tapi dia peduli kepada yatim, rumahnya bagus dia peduli kepada janda-janda. Kok janda-janda sih, ya kan? Bukan janda-janda muda, maksudnya janda-janda tua, ya kan? Dia peduli kepada fakir, miskin, janda, disantunilah, gitu ya. Jangan cari janda muda. Kalau janda muda beda cerita, gitu ya. Jadi rumah bagus bukan berarti dia lupa akhirat, ya, lupa alam kubur, ya. Karena rumah bagus, rumah mewah nggak dibawa ke alam kubur, itu maksudnya, ya. Jadi rumah yang bagus, kita punya rumah yang bagus, yang mewah itu, tapi di dalamnya ternyata orang-orangnya peduli kepada anak-anak yatim. Rumah yang bagus tapi di dalamnya dia peduli kepada anak-anak yatim duafa, orang-orang jompo, dia peduli, masih peduli, ya. Karena kenapa? Rumah bagus itu ternyata tidak melupakan kuburannya. Dia sadar bahwa ini ada titipan dari Allah Subhanahu. Itu yang paling penting, sadarnya itu, ya. Bukan berarti wah rumah, sehingga orang yang datang saja ke rumahnya
cuman pakai sendal jepit, tinggal diterima, ibarat kata assalamualaikum Pak, bantuin Pak, dia malah marah-marah. Nah, bukan itu maksudnya, ya. Jadi rumah dia bagus, rumah dia mewah, tapi memang orangnya dermawan. Rumah dia mewah, rumah dia bagus, dia peduli kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dia peduli sekitarnya. Kalau dia masak, ya kan, dibagi tetangga kanan kirinya itu, ya. Dia tidak melupakan kuburannya, karena nanti yang menjadi tempat abadinya dia itu ya ukuran 2 meter mungkin kan, 2 meter kali 2 meter ke bawah gitu, ya. Atau tergantung ukuran badan kita. Kalau badannya 2 meter ya tingginya 2 meter, ya itu jarang sekali orang Indonesia yang panjang atau tingginya 2 meter kan gitu. 160, 170 aja udah bagus, ya udah tinggi berarti. Dia tidak melupakan itu, dia tidak melupakan kuburnya, bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan berbaring di alam kubur. Rumah yang mewah itu, yang megah tadi itu, memang di dalamnya berisi orang-orang yang soleh. Karena ini berpengaruh nih ke yang berikutnya. Kalau tadi dia tidak hubud dunya, walaupun rumahnya bagus, dia bukan tujuan. Dia memang hidup di alam dunia, dia baguskan rumahnya, nggak miskin-miskin banget gitu, ya. Orang yang kaya tapi sederhana, orang yang kaya tapi dermawan, itu, ya kan? Ya kalau saya sih kalau dikasih harta banyak kayaknya belagu gitu, makanya nggak dikasih sama Allah, ya kan? Gitu ya. Tapi ada orang-orang yang dititipkan oleh Allah harta yang banyak, tapi ya Allah Subhanahu wa taala gitu, ya Allah, dia low profile, ya kan? Nggak kelihatan orang kaya. Nah, itu biasanya orang kaya sejati itu begitu, ya. Orang yang kaya tapi ya Allah kok nggak kelihatan dia, ya. Ternyata luar biasa gitu, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Yang begini itu baru yang beneran gitu, ya. Yang kayak petantang-petenteng mah ya itu OKB, orang kaya baru biasanya gitu, ya. Nah, itu jadi dia dunia itu, rumah bagus itu bukan tujuan dia gitu, ya. Sehingga tetap orang yang beriman itu tidak melupakan akhirat. Yang jadi bahaya adalah dia bangga dengan rumah yang mewahnya, dia bangga dengan rumah yang megahnya, sehingga dia lupa beramal. Itu yang salah, ya. Dia bangga dengan dia anggap jadi orang kaya, tapi dia lupa kuburannya, bahwa nanti tempat abadinya dia itu ada di bawah tanah. Dari asalnya dari tanah, kembali lagi kepada tanah gitu. Dia tidak lupa itu. Kalau dia lupa, nah masuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dia cinta kepada rumahnya, dia cinta kepada harta bendanya. Karena yang ketiga itu adalah kata Rasulullah SAW. Kalau yang pertama tadi hubud dunya wa yunsaunal uqba, yang kedua tadi hubud daura wa yunsaunal kubur, yang ketiga kata Rasulullah SAW wa yuhibbunal mal. Yang ketiga itu kata Rasulullah SAW adalah wa yuhibbunal mal, yaitu mencintai harta benda, ya. Rumah termasuk bagian di dalamnya, harta benda ya tanah, mobil, ya. Imam Ghazali menyampaikan, ini saya dapat cerita dari Abah, ya, bahwa ada penyakit aduh, ya, ada penyakit aduh. Penyakit aduh itu ya kalau mobil kesenggol, aduh, nah gitu, ya. Baju kita nih kalau lagi kita jalan terus ada kesiram, aduh, ya kan. Apalagi bajunya mahal, ya. Mobilnya bagus kesenggol, itu ngamuknya luar biasa. Wa yuhibbunal mal, ya. Jadi tadi mestinya dunia itu ya Allah, ya kan, mestinya hanya di dalam genggaman dia, hanya di tangan saja, ya. Tapi nggak masukin ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, aduh, ini penyakit aduh nih luar biasa nih, hati-hati nih, ya. Penyakit aduh, jadi marah-marah. Aduh, sarung bagus, BHS ini excellent, wah, misalnya gitu kan. Terus pas masuk ke ada jalan ke sana, aduh, kita marah-marah. Nah, ini berarti wa yuhibbunal mal. Jadi sudah mencintai harta benda, ini bukan apa-apa. Makanya tadi orang yang kaya yang sesungguhnya itu ya nggak kelihatan gitu, ya. Jadi wa yuhibbunal mal,
Penyakit aduh tadi. Mobil kesenggol aduh. Baju bagus kecipratan kotor aduh, ya kan? Nah, ini hati-hati nih. Berarti sudah masuk ke sini nih ya. Jadi udah masuk ke sini. Kalau udah masuk ke sini hati-hati kita, ya kan? Tapi kalau aduh ya Allah, ya memang susah sih menghilangkan penyakit aduh nih, ya kan? Aduh, ya apalagi kita aduh, bentar-bentar aduh, bentar-bentar aduh hai, beda kalau itu, ya kan? Jadi aduh lagi. Kenapa? Wa yuhibbunal mal. Kita karena mencintai harta benda, bukan di tangan tadi tapi di sini, ya. Motor kesenggol aduh, rumah kena gempa aduh, ya kan? Mau apa tuh namanya, yang lain lah segala macam yang harta benda itu yang sifatnya harta benda. Kalau sudah aduh berarti itu ada di sini. Tapi kalau enggak, innalillahi, dia selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selalu yang lisan itu kalau dia Allah, ini bukan punya saya, punya Allah. Ya kan, mau rusak begini ya punya Allah. Itu kan semuanya kembalikan kepada Allah. Ini nggak mudah, ya, ini nggak mudah. Saya pun sedang belajar. Jadi cuman bisa menyampaikan, mudah-mudahan terus belajar. Memang itu untuk kehidupan akhirat itu susah nanti, ya. Beda dengan kehidupan dunia, serba mudah gitu ya. Apalagi kemaksiatan mudah banget. Untuk kehidupan akhirat nanti yang kekal sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu sulitnya orang yang beriman karena ada aturan-aturan tadi, ya, ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu aturannya sangat ketat gitu ya. Maka nah kita ternyata ngambil jalan itu. Maka tadi apa tuh namanya, rumah bagus, harta yang banyak itu tidak menjadi ganjalan buat kita untuk meninggalkan kehidupan akhirat, tidak menjadi hal yang membatasi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal-hal yang memang berbau akhirat, kita tetap insya Allah selalu melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab, gitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap harta yang kita miliki itu kan disebutkan tadi, mencintai dunia, wa yansawunal hisab, dan meninggalkan hisab atau melupakan hisab. Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dihitung, didapatkan dia dari mana, dan diperuntukkan untuk apa, dijalankan untuk apa, digunakan untuk apa, ditasarrufkan untuk apa, ya. Jadi wa yuhibbunal mal wa yunsawunal hisab. Kalau kita analoginya ke minimarket saja, orang yang banyak duit kan dengan yang sedikit duitnya itu nanti ke kasirnya jadi lebih cepat kalau orang yang sedikit duitnya, ya. Itu analogi. Jadi kalau orang yang banyak duit pasti belanjanya banyak, ya kan? Kalau orang yang sedikit uangnya, ya memang segitu-gitunya, ya belanjanya juga sedikit, ya kan? Nah kalau orang yang banyak hartanya di dunia, otomatis hitungannya nanti dia memilih hisab lebih lama ketimbang apa tuh orang yang sedikit hartanya. Makanya Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang miskin, gitu, ya. Nah kalau kita mah jangan dah gitu. Kalau ya Allah miskinkan saya, orang mau udah miskin, ya kan? Minta dimiskin atau miskin lebih miskin, ya. Kalau nanti kita miskin semua, umat Islam miskin semua, ntar nggak ada yang bangun masjid ya Pak Haji Iwan ya, ya kan Pak Haji Iwan ya, itu ya. Jadi apa tuh namanya, kalau kita minta diberikan harta tapi harta yang berkah, ya, ziyadatul khair, bertambah harta kita, bertambah amal kita. Nah itu pengennya begitu, ya kan? Hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Kan kita berdoa gitu, berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mintanya begitu, ya. Ingin hidup senang di dunia, ingin hidup senang juga di akhirat. Ingin hidup bahagia di dunia, ingin hidup bahagia juga di akhirat. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan harta benda kita dijalankan atau ditasarrufkan untuk fi sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wa yuhibbunal iyal.
wa yansawnal hur. Jadi cinta kepada anak, ya. Kalau di sini cinta kepada anak, makanya tadi saya bacakan surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harta benda kita dan anak-anak kita adalah perhiasan dunia, ya. Kalau kita mampu mentansorupkan harta benda dan anak-anak kita untuk fisabilillah, maka itu akan menghantarkan kita nanti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matabnu adama in qata'a amalu illa min thalath." Apabila nanti anak Adam itu meninggal, semuanya terputus. Ya, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah amal soleh, ya, amal soleh. Yang kedua yaitu anak yang soleh. Yang ketiganya ilmu yang bermanfaat. Jadi sodakotin jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh, awalun solihin ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Maka kalau cinta kita kepada anak, ya sebagai orang tua ya wajib kita cinta kepada anak, tapi bukan segalanya. Karena tadi anak dan harta kita adalah perhiasan. Bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada dunia seala kadarnya saja, ya. Karena boleh jadi itu yang akan nanti kita benci, ya. Jadi wa yuhibbunal iyal wa yansawnal hur. Jadi kita melupakan bidadari gitu, ya. Jadi harta yang kita punya, anak yang kita punya hari ini adalah menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan menghiasi kehidupan kita. Namanya perhiasan kan berarti memperindah kehidupan kita, ya, di dunia, dan juga mudah-mudahan memperindah kehidupan kita di akhirat. Yaitu perhiasan tadi mengindahkan hidup kita di dunia dan juga menjadi amal soleh nanti kita di akhirat. Kita punya anak, ya, anak kita sekolahkan, anak kita pesantrenkan agar nanti menjadi penolong kita di akhirat. Anak kita menjadi wasilah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat dia berdoa kepada kita atau mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita adalah harapan kita pada saat nanti kita sudah tiada, maka semua terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awwaladun shalih yad'ulah, adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Berharap kita anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa taat kepada Allah, anak yang senantiasa taat kepada dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita itu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, itu harapan kita. Makanya kita sekolahkan, makanya kita pesantrenkan, makanya kita kuliahkan, sehingga kita kelak pada saat kita sudah tiada, justru aliran doa dari anak-anak kita terus mengalir. Ya, kita cinta kepada anak kita, tapi cinta kepada anak kita karena Allah. Kita cinta kepada harta kita itu karena Allah. Ya kan, kita cinta kepada rumah kita itu karena Allah. Semua cintanya karena Allah, maka insya Allah kita tidak akan melupakan kehidupan kita di akhirat. Yang terakhir yaitu wa yuhibbunan nafsa, ya, orang yang mencintai nafsunya, gitu ya. Wa yunsawnallah, dan melupakan Allah. Nah, ini yang berbahaya. Dia mencintai nafsunya, dia mendahulukan nafsunya, dia memperturutkan nafsunya, ya. Nafsu ingin ini, nafsu ingin itu, nafsu ingin, kecuali nafsu tadi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nafsu di sini adalah nafsu yang maksiat, nafsu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nafsu ibadah itu bukan nafsu yang keliru, tapi justru itu nafsu yang akan menghantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah
nafsu yang di sini adalah nafsu yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memperturutkan hawa nafsunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada gairah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nafsu yang akan menghantarkan kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, 5 hal ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri saya dan juga kepada para jamaah sekalian. Kita hidup di dunia bukan berarti kita tidak cinta kepada dunia, tapi kehidupan dunia ini justru menghantarkan kita untuk nanti kita akan hidup abadi di akhirat. Kita punya harta kita dijalankan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak-anak kita dididik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah bagus, rumah kita untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nafsu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala layak memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi harapan kita Allah berikan kehidupan ini untuk ibadah kepada Allah. Hal-hal yang memang yang merusak kehidupan kita di dunia, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah hindarkan kita dari maksiat, Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Justru kita bermohon kepada Allah, Allah tunjukkan kita untuk taat kepada Allah, untuk lebih cinta kepada akhirat, sehingga amal-amal yang kita lakukan adalah memang amal untuk kehidupan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jika ada yang benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu atas kehilapan dan kealpaan saya sebagai manusia yang lemah dan dhaif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.